Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan juga PJOK di halaman 104 sampai dengan 109. Nah, adik-adik, untuk melihat video Karina dalam, nanti bisa diubah kualitasnya ya kalau misalnya, gambarnya buram. Nah, jadi pilih yang kualitas paling tinggi di sini ya, supaya gambarnya kualitasnya bagus seperti di video Karina nih, karena semuanya sama ya. Nah, kalau mau lihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini, nanti akan ada rekomendasi playlist dari, eee, playlist dan pembelajaran lain, tapi sesuai judul ini. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan ada daftarnya. Misalnya sekarang kita kelas 3, jadi adik-adik pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Contohnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, klik putar semua. Nah, di sini nanti adik-adik bisa lihat di sebelah kanan akan ada playlistnya. Nah, ini, akan dibuat berurutan ya adik-adik, jadi bisa cari nanti mulai, dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Jadi di-scroll aja ke bawah sampai ketemu ya. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Di sini ada teks bacaan judulnya tetangga. Kita baca dulu yuk. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Kita amati kembali teks tetangga ya. Nah, bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran. Nah, yuk kita lihat adik-adik yang menunjukkan saran yang mana ya. Ingat, kalimat yang menunjukkan saran itu biasanya ada sebaiknya atau seharusnya atau kalimat-kalimat yang memberikan anjuran atau saran ya. Yuk kita lihat yuk. Aku suka bermain, ini bukan ibu menyarankan. Nah, ini dia. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ini juga ya, ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Jadi ada dua ya adik-adik ya, yang ini sama yang ini ya. Yuk kita lanjut. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka nih adik-adik. Nih, Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, kita beri beberapa saran ya, tuliskan di tempat yang sudah tersedia. Contoh dari Karina adalah seharusnya tetangga baru itu bergantian mengunjungi rumah Ibu Lani. Ya, kemudian sebagai tetangga baru, ia harus memperkenalkan diri kepada warga lain. Ini contoh yang Karina buat, nanti adik-adik bisa juga mencontohkan yang lain ya. Kemudian berikutnya, tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan nih adik-adik. Kita coba lihat ya. Ini ada makan yang disuguhkan oleh tetangga baru Lani. Ada roti tawar, kemudian juga ada gorengan, kemudian ada manggis dan juga kerupuk. Nah, makanan apa nih yang sebaiknya Lani pilih? Coba adik-adik berikan saran ya. Jelaskan juga alasannya secara lisan. Nah, Kak Rina buat contohnya, sebaiknya Lani memilih roti tawar atau manggis ya. Roti tawar itu Kak Rina pilih karena mengandung karbohidrat yang bisa menambah tetangga. Sementara itu manggis mengandung vitamin C ya dan rasanya juga segar ya. Nah, berikutnya tahukah adik-adik manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Nah, anak-anak memerlukan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan ya. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan juga vitamin.
Nah, makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang ya adik-adik. Makanan yang mengandung protein juga misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan juga susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga banyak mengandung vitamin. Ya, nah ini ada contoh makanan. Pisang, kemudian ini apa ya adik-adik? Ini coba ada nggak gambar di bawah? Ini sepertinya buah apa ya adik-adik ya? Jambu ya, dalamnya ada jambu, ini jambu biji. Lalu roti, tadi kerupuk, permen, sama buah pepaya. Nah, manakah makanan yang sehat adik-adik ya? Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, tadi kalau dari gambar itu makanan yang sehat adalah pisang, jambu ya karena jambu itu buah, roti tawar sama pepaya. Nah, pisang mengandung vitamin C serta kalori. Lalu makan buah pisang secara rutin dapat membantu menyehatkan tulang. Ya, pisang juga dapat mengenyangkan. Kalau jambu, jambu itu mengandung vitamin C yang diperlukan tubuh ya. Bahkan vitamin C dalam jambu biji 2 kali lipat lebih banyak dari yang ada di buah jeruk. Nah, rutin memakan jambu bisa membantu melancarkan pergerakan usus dan juga mencegah sembelit. Lalu roti tawar mengandung karbohidrat yang bisa menambah energi pada saat kita beraktivitas. Nah, kemudian serat pada roti tawar juga bisa membuat sistem pencernaan bisa menjadi lebih sehat. Kemudian buah pepaya kaya vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan juga gigi. Ya, kemudian apakah kamu belum ya, kita ke kiri dulu ya. Nah, Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya nih congklak. Adik-adik pernah main nggak? Ini seru loh adik-adik. Ya, mereka bermain di depan rumah. Nah, tahukah adik-adik kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Nah, apa yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa saja kak itu? Nah, sekarang kita lihat di sini ada eh, tabel ya. Nah, kita akan menandai W ya jika itu adalah kewajiban, H jika itu adalah hak. Ya, ini ada 10 pernyataan. Yang pertama mendapatkan bantuan itu adalah hak ya adik-adik ya. Yang kita dapatkan itu adalah hak. Sesuatu yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Kemudian mengikuti aturan main. Nah, ini adalah kewajiban karena ini sesuatu yang harus kita lakukan. Antri menunggu giliran. Ini mengantri ya, berarti ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Jadi ini W, kewajiban. Mendapat berarti ini hak ya. Mendapat kesempatan bermain, H. Merapikan alat main ini kewajiban. Lalu berbicara perlahan ini adalah hmm, kewajiban ya adik-adik ya. Karena ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Berbagi juga merupakan kewajiban, diperlakukan adil ini sesuatu yang kita dapatkan nih, jadinya ini hak. Menerima kekalahan ini kewajiban, menghargai teman juga kewajiban, ya. Kita lanjut yuk. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Dan apakah permainan itu menyenangkan? Karena contohkan di sebelah kanan, kalau dirasa terlalu banyak boleh dipersingkat ya adik-adik atau boleh juga diganti dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, contohnya nih, karena kan ini ada beberapa pertanyaan ya. Alat apa yang digunakan untuk bermain, permainannya apa, bagaimana cara mainnya ya. Nah, Karina contohkan ya, setiap sore saya atau aku ya adik-adik ya, bermain layangan dengan tetangga di lapangan. Biasanya saya membawa layang-layang dan senar gelas. Kami selalu senang saat bisa menerbangkan layang-layang. Cara menerbangkan layang-layang, saya memegang gulungan senar gelas dan tetangga memegang layang-layangnya. Saya mundur sekitar 20 meter atau 10 meter atau secukupnya ya dari teman yang memegang layang-layang. Kami menunggu angin agar bisa menerbangkan layang-layang. Saat angin datang, saya meminta tetangga mulai melepas layang-layang. Sementara saya melepas benang untuk membuat layang-layang mengangkasa lebih tinggi. Tidak lupa sesekali menarik senar untuk menurunkan atau membuat layang-layang terbang lebih rendah ya. Nah, itu contohnya. Nanti diceritakan di depan kelas ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.